Oke, berjumpa lagi bersama saya di Nafa Hobbies, hobi suka-suka. Oke, untuk teman-teman yang telah like, share, dan komen video-video saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang telah mendukung dan subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya teman-teman ya. Oke, di video kali ini ya, saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya, yaitu Abang Tri Wahyu ya, yang ada di Prambanan, Yogyakarta teman-teman ya. Nah, ini dia telah mengirimkan video kepada saya ya tentang permasalahannya. Itu dia memiliki unit jadul ya, itu seperti saya ini, tapi dia Benjamin teman-teman ya, yang telah dirubah larasnya menggunakan sharp teman-teman ya. Nah, ini permasalahannya adalah di bagian grendel teman-teman ya. Nah, di bagian grendel ini dan di chambernya teman-teman, karena anginnya suka membalik ke belakang teman-teman. Nah, ini yang saya ini sudah saya ganti teman-teman ya, menggunakan sejenis teflon teman-teman ini ya. Nah, ini saya membeli lagi ya grendelnya ya di online shop. Nah, ini grendel belian teman-teman ya. Nah, yang orinya adalah ini ya. Nah, dia tidak ada itu ya teflonnya. Nah, ini permasalahannya ya, setelah saya lihat videonya teman-teman ya, itu dia sepertinya chambernya sudah agak lobok ya, sudah agak longgar sedikit. Jadi kalau grendel atau chamber ini sudah kurang presisi teman-teman ya, bisa jadi memang angin suka keluar teman-teman, membalik ke belakang ya, kalau tidak kita akali seperti ini ya. Karena yang saya masih presisi, jadi dia menggunakan teflon. Teflon ini kan tidak terlalu elastis seperti karet teman-teman. Jadi kalau dia ini lubang chamber ini ya masih presisi, masih bulat sempurna teman-teman ya, itu bisa teman-teman ya menggunakan teflon ini. Tapi yang saya lihat di unit Abang Tri Wahyu ya, itu sepertinya sudah lobok ini teman-teman. Kemungkinan diameternya sudah tidak presisi lagi ya. Jadi saya akan memberikan solusi yang murah ya, yang murah dan mudah ya, dan tidak ribet. Kalau mau ribet ya pastinya kita ganti saja chambernya teman-teman, chamber yang baru yang masih fresh lubangnya ya, dengan grendelnya ini teman-teman ya. Nah, tapi ini kita akan memberikan solusi yang tidak ribet ya. Mudah-mudahan Abang Tri Wahyu bisa mencobanya di unit Benjaminnya teman-teman ya. Untuk Bang Tri Wahyu, terima kasih telah memberikan saya ide untuk buat video lagi teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya solusi saya ini. Nah, ini solusinya teman-teman, langsung saja ya. Nah, ini saya ada yang belum selesai ya, untuk kanon spesial ya. Ini adalah grendelnya teman-teman, tapi yang ini masih presisi ya. Jadi nanti ini saya akan buat ya, karena kalau dari teflon, kalau posisi lubang dari chamber sudah agak lobok ya, atau tidak bulat sempurna lagi teman-teman ya, sudah aus ya, jadi kita gunakan bahan yang lebih elastis ya, pastinya karet teman-teman. Nah, ini karet ini ya yang pernah saya pakai untuk karet klep pentil juga teman-teman ya. Ada itu di videonya teman-teman, sudah saya buat ya. Nah, ini saya akan aplikasikan ya, atau saya buat ke bagian grendel ini teman-teman. Nah, ini nanti Bang Tri Wahyu ya, disesuaikan dengan diameter lubang chamber abang ya, yang ada di Benjamin ya. Jadi saya tidak bisa memberikan diameternya ya, karena lubangnya kan beda ya. Jadi nanti karet ini ya dikecilkan sedikit demi sedikit dan dicoba lagi ya
dimasukkan di bagian chambernya. Kalau sudah dapat yang pas, rapet, nah berarti sudah pas teman-teman ya. Jadi langsung kita buat saja teman-teman. Nah ini untuk bagian grendel ya. Ini kita harus perhatikan ya. Ini tidak kelihatan ya, ada lubang transfer yang dari lubang laras itu teman-teman ya, lubang transfer angin ke laras ya. Dan ini lubang chamber ya. Jadi kita harus lihat ya masuknya grendel ini teman-teman. Jangan sampai nanti kita menutup lubang transfer teman-teman, terlalu masuk ya ininya, grendelnya teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan ya angin keluarnya kecil teman-teman. Dan juga ujung ini ya, grendel ini kenapa dikecilkan, ini supaya dia angin bisa lebih luas keluar teman-teman ke arah laras ya. Ini makanya dia dikecilkan. Ini juga untuk mendorong peluru ya. Jadi kalau ini terlalu besar teman-teman, itu bisa menutup misalkan ini lubang transfer ya. Nah, kalau kita terlalu dalam ya, ini lubang transfer misalkan ya. Nah ini bisa menutup seperti ini teman-teman, kalau kita terlalu dalam memasukkan grendelnya ya. Jadi harus kita kira-kira teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini kan supaya jelas ya. Nah ini kan ada baut ini teman-teman. Nah ini grendel ini bisa masuk lagi. Nah itu ya, seperti itu. Tapi nanti dia akan menutupi ya sebagian dari lubang transfer. Jadi kita kalau mau menembak, kita tarik ke belakang dulu teman-teman ya. Jadi mentoknya di sini. Tidak apa-apa kita dorong peluru masuk ke dalam, tapi waktu mau kita tembakan kita tarik ke belakang dulu teman-teman, supaya angin lubang transfer tidak terhalang ya dengan grendel kita teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Jadi langsung saja ya, kita mulai dengan grendel ini ya. Kita lihat, kita coak dulu ya sekitar ya teman-teman ya. Nah seharusnya kan kalau Canon atau Benjamin itu mentoknya di sini teman-teman ya, dia menutup karena ini sekitaran, nah ini 5 mili lebih teman-teman ya. Ini untuk bagian ke lubang chambernya itu teman-teman. Jadi dia mentoknya di pinggir sini harusnya teman-teman, untuk menutup lubangnya itu ya, supaya tidak angin keluar ya, tidak membalik ke belakang. Jadi kita akan membuat karet ini teman-teman, kita aplikasikan ke sini ya nanti. Nah, ayo karetnya ini ya saya dapat dari karet rumah kopling motor teman-teman ya. Ini punyanya Scorpio teman-teman, yang asli ya. Tapi ini yang sudah pakai ya, jangan yang baru, karena yang baru masih lembut. Ini sudah dipakai teman-teman ya, yang bekas. Jadi lebih agak keras dia. Oke, nanti kita akan coak sekitar 4 milian saja teman-teman ya, sekitar 4 mili ya, seperti ini untuk bagian karetnya teman-teman. Oke, langsung saja kita coak dulu ya. Nah ini teman-teman ya, sudah saya gerinda teman-teman ya, seperti ini jadinya teman-teman. Sebelumnya kan ini seperti ini ya. Nah tidak fokus ya. Nah seperti ini teman-teman jadinya ya. Sebelumnya seperti yang ini, jadi seperti ini. Jadi kita menggerinda ini ya, sebenarnya kalau menggerinda harus punya apa ya, keahlian juga teman-teman ya, karena nanti kalau bisa terlewat ya kita menggerindanya atau tidak lurus. Nah jadi kita ambil sedikit ini agak lebih lebar ya,
Ini ya. Nah ya, supaya nanti karetnya tidak mudah lepas. Nah ini lebar ya, yang ini bagian ini untuk menahan karet. Nah ini jarak ini ya, dikira-kira saja teman-teman. Ini saya pakai ya sekitar 3 mili teman-teman ya, 3 milian ya. Nah untuk meratakannya ini teman-teman gunakan kikir saja ya. Ini sudah saya haluskan dengan kikir, karena kalau di gerinda ya agak kasar teman-teman ya. Bisa diamplas juga sedikit ya bagian ini. Nah ini jarak ininya sekitar 3 milian teman-teman, dari sini ya, sini. Nah ini besar yang tengah ini ya, bisa disesuaikan dengan yang ujung sini. Kalau terlalu kecil nanti takutnya mudah patah atau bengkok ya. Jadi sekitar ini ya, kita ukur ya bagian tengahnya ini ya. Nah itu sekitar 2 milian teman-teman, 2, ya 2,4 mili teman-teman. Itu ya, sekitar 2,4 yang untuk bagian yang sudah kita coak ya, tengahnya ini ya. Nah jadi kita membuat karetnya seperti ini teman-teman. Tadi seperti ini, kita ambil saja yang ini ya, potong ya. Nah nanti kita ini teman-teman buat dulu ya dari jari-jari yang ukurannya lebih kecil dari asnya ini, supaya nanti kita bakar, kita lobangi. Karena kalau dibor ya biasanya suka rusak ya karetnya. Jadi kita bakar, panaskan ini ya. Ini dari jari-jari teman-teman, sudah saya gerinda ya. Yang ini lebih kecil dari bagian ini teman-teman ya. Jadi dia nanti ngepres sekali di bagian sini. Nah ini kita lobangi dulu bagian tengah ini, baru nanti kita bulatkan dan sesuaikan dengan kelonggaran dari lubang chamber ini teman-teman, supaya rapat sekali ya untuk Abang Triwahyu ya. Nah kita langsung lobangi dulu dan kita bulatkan ya. Setelah lumayan bulat ya, atau sesuai dengan ukuran lubang chamber kita ini. Nah ya, nanti seperti ini ya posisinya teman-teman. Tuh ya, ya nanti masuk sedikit ya. Nah seperti itu cukup teman-teman ya, supaya angin tidak membalik ke belakang. Oke, kita buat dulu karetnya ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, sudah saya lobangi ya. Nah ini sudah saya sedikit bulatkan. Nah kalau susah dipanaskan teman-teman ya, bisa gunakan mata bor ukuran 2 mili teman-teman ya. Nah ini sudah sedikit bulat ya, nanti kita sesuaikan dengan diameter lubang chamber kita yang agak lobok itu ya, supaya karetnya press. Nah seperti ini nanti teman-teman ya. Oke, lanjut kita gerinda ya. Nah ini teman-teman ya, sudah mulai membulat. Nah ini caranya ya teman-teman, supaya teman-teman enak ya. Jadi bisa menggunakan derat jari-jarinya ini jari-jari sepeda motor teman-teman ya. Nah, tinggal dideratkan ya karetnya ya, supaya kita enak menggerindanya teman-teman. Nah ya, kita deratkan, masukkan ke lubang ini. Nah, supaya kita enak membentuknya teman-teman ya, seperti ini ya tekniknya teman-teman. Nah ya, supaya kita enak membulatkannya. Nah ini juga teknik menggerinda ini teman-teman, seperti ini ya. Jadi memegangnya seperti ini teman-teman, tapi memang harus ada ketenangan juga ya, supaya ngerendanya lurus. Pakai perasaan juga teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi ya. Nah ini tinggal kita masukkan sini ya, supaya nanti kita tidak terlewat diameternya teman-teman. Takutnya nanti di sini kita kekecilan ya. Jadi kita langsung masukkan saja, sudah sedikit membulat ini ya. Jadi kita nanti gerindanya seperti ini saja teman-teman ya.
Kita sesuaikan dengan lubang chamber yang kita senapan kita ya, yang lobok ya. Oke, langsung saja kita gerinda lagi. Ini memasukkannya bisa gunakan grease atau oli ya, supaya nanti mudah masuknya teman-teman. Dan juga nih diameter karetnya ya disesuaikan dengan cowakan yang kita sudah buat tadi ya, sekitar 3 milian ya. Oke teman-teman, kita masukkan dulu ya. Nah ini teman-teman ya, sudah saya pasang di grendelnya ya, jadinya seperti ini. Nah ini sudah pas di bagian yang kita buat tadi ya, sudah mengganjal ya teman-teman, mengunci ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi tinggal kita sesuaikan dengan lubang chamber yang kita senapan kita yang lobok teman-teman. Nah ya, tinggal kita sesuaikan teman-teman ya. Kita kecilkan ya, bulatkan. Nah ini kita kecilkan dulu sebentar ya, supaya nanti teman-teman tidak tidak penasaran ya. Jadi pokoknya seperti ini jadinya teman-teman karetnya. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Ini jadi posisinya seperti ini, khususnya untuk Bang Triwahyu ya. Untuk pemecahan masalahnya, ini diameternya harus kita sesuaikan dengan yang kelobokan dari lubang chamber ini. Nah jadinya seperti ini karetnya teman-teman. Itu ya. Nah dia rapat sekali ya, menutup di lubang chamber ini teman-teman. Nah ya, jadinya seperti itu. Nah ini tinggal menghaluskan saja teman-teman ya, supaya enak nanti ya. Ini agak sedikit mengganjal, nanti saya akan kecilkan lagi ya. Nah ini untuk pembuktiannya, tunggu senapannya jadi dulu teman-teman ya. Nah, semoga untuk Bang Triwahyu ya bisa mencobanya di unit Benyaminnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya berikan pada video hari ini ya, video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat khususnya untuk Bang Triwahyu ya, untuk unit kesayangannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan selamat mencoba di rumah. Dan jangan lupa like, share, dan komen video-video saya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Untuk yang telah subscribe dan mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi dan bertemu di video berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih.